Ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa dan mengikuti kajian rutin fikih sirah nabawiyah yang diampu oleh guru kita al-Umala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berjumpa. Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala, kita berharap semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kita semua, sehingga Allah fakihkan kita dalam ilmu din ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz atas keluangan waktunya, sehingga berkesempatan untuk dapat memberikan ilmu dan nasihatnya kepada kami. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu Allah jaga dalam kebaikan. Silakan Pak Ustadz untuk dimulai kajiannya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Sudah lama kita libur ya hampir 2 bulan lebih mungkin, dan ana dapat berita salah satu jamaah kita, salah satu pengurus MT Al-Ikhlas ya, Ibu Sandra, dalam kondisi yang sedang kurang baik-baik ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, semoga diangkat penyakitnya, dan semua jamaah juga yang sakit dikasih kesembuhan sama Allah, dihapuskan dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya. Dan hendaklah kita semua selalu berbaik sangka sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu lebih cinta kepada kita daripada orang-orang terdekat kita. Dan Allah tidak memberikan bala dan musibah kecuali Allah memberikan berlipat-lipat ganda balasan buat mereka yang bersabar dalam menghadapi musibah dan ujian Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan wabashiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah rahimakumullah, kita juga sudah membaca bagaimana musibah dan bala yang harus dihadapi oleh Rasulullah SAW beserta keluarganya dan bersama para sahabatnya, dari sejak beliau lahir malahan sampai beliau tumbuh besar, menikah, kemudian Allah angkat menjadi Rasul, menyampaikan agama Allah, lalu usir dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Mulailah perjuangan demi perjuangan, dan tidak ada kata nyaman sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau bicara kenyamanan, kebahagiaan itu sebanding dengan kelelahan, sebanding dengan keletihan. Bahkan kadang-kala seorang merasa tersiksa dengan suatu kondisi, dia akan mendapatkan kesenangan yang setara, bahkan lebih dari itu. Kita sampai ke bab perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Kita akan membahas dari perang Hudaybiyah sampai ke Ghazwatul Mu'tah ya. Di fase yang tidak panjang sebenarnya, sekitar 3 tahun ya, dari tahun ke-6, 7, 8. Di situ ada banyak peristiwa yang menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jal, dan memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa perjuangan mereka sudah mendekati garis finish. Tapi ternyata setelah sampai ke garis finish akan melanjutkan perjuangan dari awal lagi. Dan seperti itulah seorang muslim. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'bud rabbaka hatta
ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan kepadamu, sampai datang yang namanya kematian. Nah, saya akan dibaca. Bab 6, Perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah. Bab 6, Perang Hudaybiyah hingga Perang Mu'tah. Perang Hudaybiyah. Pada pembahasan terdahulu, kita telah berbicara tentang fikih sirah dari sampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah hingga berakhirnya Perang Ahzab dengan kembalinya pasukan gabungan dalam keadaan kalah dan hukuman tegas atas pengkhianatan Bani Quraizoh, serta sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak akan lagi memerangi kita, kitalah yang akan memerangi mereka. Ini semua berarti adanya pergeseran pertarungan antara umat Islam di Madinah dan musuh-musuh mereka secara berkala. Pada tahapan tersebut disyariatkannya jihad dengan berbagai tahapannya secara berkala, dan orang-orang kafir berusaha untuk menghentikan dakwah ini pada perang Badar, Uhud, dan Ahzab. Semua itu diawali oleh musuh dari kalangan kafir Quraisy. Adapun tahap berikut ini yang akan kita bicarakan adalah tahapan baru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi bertahan, melainkan melakukan penyerangan terhadap kaum kafir langsung ke wilayah mereka, seperti pada perang Hudaybiyah, Khobar, dan lainnya. Kita mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang memegang tali kendali untuk memulai menyerang ke wilayah mereka guna memberikan pembelajaran terhadap musuh. Barakallahu fikum ya. Ya, kalau kita lihat perjalanan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau diturunkan kepadanya, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, beliau memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah itu turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabat dekatmu. Maka di sini Nabi alaihissalam naik ke Bukit Safa, kemudian mulai menyeru kabilah-kabilah yang ada, khususnya kerabat beliau, dan menyampaikan agama Allah ini. Di fase itu terjadi perlawanan dari kaum musyrikin dengan memberikan siksaan, gangguan, penindasan terhadap orang-orang yang masuk Islam. Sampai tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun ini beliau berdakwah alaihi salatu wasallam hanya kepada penduduk Mekah. Setelah meninggalnya Khadijah dan pamannya Abu Talib, Nabi alaihi salatu wasallam tidak lagi diterima di kota Mekah. Maka beliau meninggalkan kota Mekah, pergi berdakwah menuju Taif. Ini fase baru sebenarnya. Pulang dari Taif, beliau balik ke kota Mekah lagi memang, tapi fokus dakwah beliau adalah kepada orang-orang yang dari luar kota Mekah yang datang melaksanakan ibadah haji, datang melaksanakan ibadah umrah. Jadi udah mulai meluas, tapi tidak ada perlawanan secara fisik dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nggak ada ceritanya sahabat memerangi kaum musyrikin di kota Mekah. Sampai yang hijrah pun ke Habasyah itu dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Ini menunjukkan dahsyatnya kekuatan orang musyrikin, dan umat Islam pada waktu itu dalam kondisi yang lemah, dan Allah juga belum memberikan izin kepada mereka untuk melawan. Akhirnya yang ada pergi meninggalkan kampung halaman mereka, hijrah ke kota Madinah. Tapi di kota Madinah diizinkan untuk bela diri. Maka tadi disebutkan perang Badar, Nabi alaihissalam sejatinya bukan mau perang, tapi mau menghadang kafilah dagang orang-orang musyrikin. Tapi orang-orang musyrikin datang menyerang. Terjadi perang Badar. Kemudian perang Uhud. Orang-orang musyrikin Mekah datang ke kota Madinah di Uhud. Kemudian perang Ahzab. Mereka datang sampai ke garis kota Madinah. Maka dibikinlah parit oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan usulan dari Salman Al-Farisi.
Nah, setelah perang Ahzab yang semuanya adalah salah satu bentuk membela diri, maka ada fase baru. Fase menyerang mereka di negeri orang-orang musyrikin. Tapi sebenarnya perang Hudaybiyah ini bukan perang. Kita akan baca nantinya. Karena kalau perang jelas mereka akan pakai baju perang. Hudaybiyah ini umroh sebenarnya. Selama 5 tahun setelah hijrah, Nabi SAW dan para sahabatnya nggak pernah kembali ke kota Mekah. Maka di tahun ke-6 ini mereka mau kembali ke kota Mekah untuk umroh. Maka mereka tidak pakai baju besi. Berbeda nanti dengan penaklukan kota Mekah. Mereka datang memang untuk perang. Nah, bagaimana kisahnya? Ya, dikenal juga Sulhul Hudaybiyah sebenarnya. Dan mungkin Ghazwatul Hudaybiyah. Tapi banyak di kitab-kitab disebutnya Suluh. Yang artinya perdamaian Hudaybiyah. Karena betul-betul nggak ada niat perang dan tidak terjadi peperangan. Yang ada perjanjian yang dibuat di antara umat Islam di kota Madinah dan kaum musyrikin yang ada di kota Mekah. Baik, kita akan lanjutkan. Apa latar belakang dari Hudaybiyah ini? Latar belakang perang Hudaybiyah. Latar belakang perang ini adalah mimpi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau dapat memasuki Baitul Haram bersama sahabat-sahabatnya, melakukan tawaf dan mencukur rambut, dan kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal tersebut kepada para sahabatnya. Kemudian mereka pun menyambut dengan sukacita. Allah berfirman setelah kejadian itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan mengundul rambut kepala dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Quran Surat Al-Fath ayat 27. Barakallahu fikum. Kita tahu bahwasanya mimpi para nabi adalah benar. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang mimpi beliau. Sebagaimana Nabi Ibrahim pernah menyampaikan mimpinya kepada Nabi Ismail ketika mengatakan, Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai Ananda, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kemudian sebagaimana mimpinya Nabi Yusuf ketika bermimpi melihat 11 bintang bersama mentari dan rembulan sujud kepadanya. Mimpi para nabi adalah benar. Maka Nabi menyampaikan mimpinya kepada para sahabat. Yang tentunya para sahabat sangat bergembira sekali ya. Kenapa? Ya mereka udah lama nggak ke Mekah gitu. Mereka nggak tahu apa yang terjadi dengan Mekah. Apalagi mereka ingin tawaf di rumah Allah Azza wa Jal, melaksanakan ibadah umrah. Nah, silahkan dilanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar meninggalkan Madinah di awal bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada penduduk Arab yang ada di sekitarnya untuk bergabung bersamanya, karena beliau khawatir terhadap Quraisy yang akan menghalanginya dengan memeranginya atau menghalangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menginjakan kakinya di Baitullah.
Sebagian besar dari mereka lamban dalam merespon seruan Nabi, sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hanya bersama kaum Ansor dan Muhajirin serta orang-orang yang sempat menyusul beliau dari kalangan bangsa Arab. Dengan membawa hewan hadyu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan melakukan ihram dan umroh, agar orang-orang memberikan rasa aman dan agar mereka mengetahui bahwa beliau datang hanya untuk berziarah ke Baitullah sebagai bentuk pengagungan kepadanya. Barakallahu fikum ya. Jadi berangkatnya Nabi SAW itu benar-benar di awal bulan Dzulqa'dah. Seperti besok hari. Hari ini tanggal 29 Syawal. Besok mungkin tanggal 1 Dzulqa'dah. Beliau berangkat. Dan beliau mengajak bangsa Arab yang ada di sekitar untuk ikut umroh. Karena kita tahu ibadah umroh ini sudah ada sebelum lahirnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi ternyata bangsa Arab Badui itu nggak ada yang mau ikut. Nabi melihat atau Nabi khawatir kaum musyrikin akan menghalangi mereka. Tapi kalau jumlah mereka banyak, mungkin orang-orang musyrikin Mekah akan takut. Tapi ternyata nggak ada yang mau ikut. Karena Nabi SAW benar-benar berangkat hanya dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Yang jumlah mereka ya sekitar 1.400 ya. 1.400 orang kira-kira. Dan Rasulullah SAW memberikan tanda di ontanya itu, bahwasanya ontanya itu adalah hadi yang akan disembelih di tanah haram sana. Jadi onta itu dikasih kayak hiasan, lalu di punuknya itu disobek dikit jamaah supaya keluar darah. Ini diantara tanda hadi itu memang dihadiahkan untuk Baitullahil Haram, ya untuk Allah Azza wa Jalla yang disembelihnya di sana. Sebagai bukti bahwa kedatangan beliau alaihissalatu wassalam hanya untuk berziarah ke Baitullah dan mengagungkan rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi alaihissalatu wassalam tetap berjaga-jaga. Naam, tafadhal. Beliau juga mengutus seorang mata-mata dari suku Khuza'ah agar dapat memberikan informasi tentang Quraisy. Ketika berada di Usfan, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang mata-mata, Bishr bin Sufyan al-Ka'bi, seraya berkata, "Ya Rasulullah, orang Quraisy telah mendengar perjalananmu. Mereka pun keluar untuk menghadang dengan membawa unta-unta perahan sebagai logistik dan memakai pakaian perang. Mereka menunggu di Dzufah 2 dan bersumpah untuk menghalangi engkau masuk ke Mekah selama-lamanya. Sedangkan Khalid bin Walid dengan pasukan kavalerinya telah sampai di Qura Ghamim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan berkata, "Bagaimana menurut kalian? Apakah kita kembali saja kepada orang-orang yang menolong mereka, orang Ansor yang menolong Muhajirin, atau kita tetap menuju Baitullah, dan siapa yang menghalangi kita akan kita bunuh?" Abu Bakar berkata, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kita datang hanya untuk melaksanakan umroh, bukan untuk membunuh siapapun. Namun, apabila ada yang menghalangi antara kita dan Baitullah, akan kita bunuh." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kalau begitu, kita lanjutkan perjalanan." Lalu beliau bertanya, "Siapakah yang dapat menunjukkan jalan yang tidak dapat diketahui oleh mereka?" Seorang dari suku Aslam berkata, "Saya ya Rasulullah." Kemudian rombongan beliau pun menapaki jalan terjal yang cukup menyulitkan kaum muslimin, hingga mereka sampai jalan yang mudah dilalui, yaitu di ujung lembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mengerjakan sholat khauf di Usfan.
Ketika pasukan kuda Quraisy melihat bahwa mereka mengambil jalan yang berbeda, mereka pun kembali ke kelompok mereka, yaitu orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melintas wilayah Taniyatul Miror, tiba-tiba untanya berhenti, tidak mau berjalan. Orang-orang berkata, Qaswah, nama unta Nabi, mogok berjalan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unta ini tidak mogok, dan itu bukanlah kebiasaannya, tetapi ia ditahan oleh Zat yang pernah menahan pasukan bergajah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, demi jiwaku yang berada pada genggamannya, seandainya mereka meminta kepadaku sebuah kesepakatan yang mereka akan mengagungkan bulan-bulan Allah, niscaya akan aku penuhi permintaannya. Barakallahu fikum. Kita lihat jamaah ya, karena memang kondisinya kondisi perang ya, antara Quraisy dan kaum muslimin di kota Madinah. Maka Nabi SAW harus benar-benar memastikan perjalanan pasukannya ini aman. Beliau kirim mata-mata, kemudian mata-mata itu balik memberikan informasi. Yang setelah mendapatkan informasi, beliau bermusyawarah dengan sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang harus dilakukan. Yang pada akhirnya kesepakatannya kita tetap jalan gitu loh. Karena kita mau umroh, kita bukan mau perang gitu loh. Apalagi persenjataan yang dibawa ya persenjataan ringan aja. Mereka pakai baju ihram. Akhirnya Nabi SAW setelah bermusyawarah, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa kita harus menempuh jalan lain. Artinya jangan jalan yang ketemu pasukannya Khalid bin Walid ini. Nanti perang kita. Subhanallah jemaah. Jadi ketika seorang benar-benar tidak ingin perang, ya udah nggak usah ketemu musuh. Jangan mengatakan sudah kita jumpain musuh, kan kita nggak niat perang. Loh, boleh jadi ketika ini musuh ini pasukan nggak ingin perang, musuhnya ingin perang, perang akhirnya. Tapi ketika dia mencari jalan lain dan alhamdulillah nggak ketemu sama musuh, pasukan Khalid bin Walid akhirnya balik ke Quraisy. Tapi pada waktu itu disyariatkan perang khauf, salat khauf. Jadi salat dalam keadaan perang itu berbeda dengan salat dalam keadaan normal. Salat khauf itu ada beberapa modelnya, tapi diantaranya mereka pakai bawa persenjataan. Nanti ketika sholat rakaat pertama mereka sholatnya bareng-bareng, kemudian ketika ruku yang di saf kedua pegang, karena takut kalau mereka sama-sama ruku diserang nantinya. Tapi masih ada yang dan juga disebutkan ontanya Nabi SAW tahu-tahu berhenti, nggak mau jalan. Ketika itu para sahabat mengatakan, pada atil Qaswa, mogok Qaswa ini, mungkin udah kecapean, ya nggak mau jalan. Maka Nabi SAW mengatakan enggak. Jadi mogoknya itu bukan nggak mau jalan jamaah, tapi duduk sudah. Nabi SAW menyebutkan bahwa dia ditahan. Sebagaimana Allah menahan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, gajah itu diam. Dan Qaswa pun seperti itu. Kemudian Nabi SAW memecut Qaswa ini dan kemudian dia berdiri. Nanti dia akan berhenti di Hudaybiyah. Dan sekali lagi, ketika Qaswa itu berhenti, Nabi SAW sudah tahu bahkan akan terjadi negosiasi. Maka beliau mengatakan, ya kalau tuntutan mereka adalah pengagungan kepada Allah dan bulan-bulan Islam ini, karena kita tahu ada bulan haram. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram plus Rajab, yang sebenarnya nggak boleh perang memang. Maka Nabi SAW menyebutkan, kalau nanti tuntutannya mereka itu mengandung pengagungan untuk kehormatan Allah,
Di sini kalau diterjemahkan bulan-bulan Allah ya. Nah, jadi bukan hanya bulan-bulan ya. Kalau terjemahan, kalau bahasa Arabnya disebutkan hurumatillah, yaitu hal-hal yang dihormatin oleh Allah Azza wa Jalla. Niscaya aku akan memberikannya kepada mereka, memenuhi permintaan. Nah, dilanjutkan. Iya, ternyata di bahasa Arabnya nggak ada ucapan memecut jemaah. Perlu diperbaiki. Mungkin apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu menggesu. Mengusir, masa mengusir. Ya kayak kayak dikagetin gitu ya. Untuk berdiri, nggak dipecut di bahasa Arabnya. Kalau sini disebutkan dipecut, nggak ternyata. Jadi dikagetin ontanya atau diperintahkan untuk bangun dan ternyata mau bangun. Baik, dilanjutkan. Kembali. Baik, barakallahu fikum. Ini bukan oase ya. Qalib itu sumur. Jadi mungkin terjemahannya sumur ya. Oase diganti sumur. Baik, diganti sumur. Jadi qalib itu sumur yang masih belum dirapikan ya. Kan sumur itu ada yang sudah dikasih kayak pagar ya kelilingnya. Ini ada sumur yang masih belum gitu ya. Itu karena mereka di tempat memang nggak ada air, akhirnya Nabi SAW mengeluarkan satu anak panah. Beliau bawa panah berarti SAW. Kemudian ditancapkan di dasar sumur itu yang membuat airnya keluar dengan deras. Barakallahu fiik. Nah, Mereka dan mereka mengutus kembali Hutais bin tangan. Dan Nabi melihat berasal dari bertuhan. Bawalah hewan-hewan kurban ke hadapannya hingga ia melihatnya. Ketika ia melihat hewan-hewan kurban yang terikat di lembah, ia pun segera kembali ke orang-orang Quraisy tanpa bertemu lagi dengan Rasulullah karena menghormati apa yang telah disaksikannya. Lalu ia ceritakan apa yang telah dilihatnya. Orang Quraisy menghardiknya, "Duduklah engkau, kamu ini orang Arab dusun yang bodoh." Lalu mereka mengutus Urwah bin Mas'ud As-Saqafi hingga menjumpai Rasulullah SAW dan duduk di hadapannya seraya berkata, "Hai Muhammad,
engkau kumpulkan orang banyak, kemudian membawa mereka kepada keluargamu untuk membunuh mereka, demi Allah dengan mereka. Sepertinya kami lihat pengikut kalian akan menyingkir darimu besok pagi. Abu Bakar berkata, "Hisap saja kemaluan Tuhanmu, Lata. Apakah kamu mengira kami serendah itu?" Urwah bertanya, "Siapakah orang ini ya Muhammad?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ia adalah putra Abu Quhafah." Urwah berkata, "Demi Allah, jika aku tidak berhutang budi padanya, pasti aku balas." Kemudian Urwah berusaha untuk menjambah janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau sedang bicara kepadanya. Sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menepuk tangan Urwah yang ingin menjamahnya sambil berkata, "Jangan sentuhkan tanganmu pada wajah Rasulullah." Urwah berkata, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Ia adalah anak saudaramu Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata, "Dasar pengkhianat, aku baru saja menutupi aibmu." Sementara Urwah sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, air bekas wudunya selalu menjadi rebutan. Begitu pula ludah dan rontokan rambut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kembali ke Quraisy, ia berkata, "Wahai Quraisy, aku pernah bertemu Raja Romawi, Kaisar, dan Najasyi di kerajaan mereka. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja sangat dihormati seperti Muhammad yang dihormati oleh para sahabatnya. Sungguh, aku telah melihat kaum yang tidak akan membiarkannya cedera sedikit pun. Kemukakanlah pendapat kalian padaku." Barakallahu fikum. Baik, kita lihat ya bagaimana orang-orang Quraisy mengutus beberapa orang untuk negosiasi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga nggak sampai ketemu Nabi SAW. Karena Ahabish ini termasuk kaum yang sangat mengagungkan Ka'bah. Mereka kelompok yang ahli ibadah di Mekah, walaupun ibadahnya syirik ya, tapi mereka ada kelompok yang ahli ibadah gitu. Ketika mereka melihat onta-onta yang dibawa itu sudah dikasih tanda memang sebagai hadyu yang dikorbankan di Mekah, maka dia nggak perlu ketemu lagi sama Nabi SAW. Dia yakin bahwasanya mereka datang untuk umrah, biarkan mereka melaksanakan umrah. Terakhir mereka kirim Urwah Ibn Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nanti Urwah ini masuk Islam ya. Ada terjemahan yang kurang di sini ya. Jadi Urwah ini melihat yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah orang-orang remeh gitu. Besok kalau waktunya perang mereka akan meninggalkan. Ats-Tsaqafi dari Taif. Dia termasuk pemimpin kabilah Taif. Abu Bakar marah ketika dianggap pengikut Nabi SAW adalah orang yang mudah menyerah dan meninggalkan Nabi SAW sendirian. Maka Abu Bakar bukan meledek ya, marah sama Urwah ini sambil mengatakan ucapan yang nggak pantas sebenarnya. Jadi kok terjemahannya isap saja kemaluan Tuhanmu. Iya. Ini ucapan yang dahsyat sekali. Lata, Tuhan Lata itu. Karena Tuhan Lata ini Tuhan perempuan sama mereka. Maka Abu Bakar mengatakan itu. Rupanya Urwah ini nggak tahu ya ngomong ini siapa. Udah lama nggak ketemu sama Abu Bakar. Ya. Maka kemudian ketika dia bertanya man hadai Muhammad sallallahu ala Nabi wasallam, maka Nabi SAW mengatakan hada ibnu Abi Quhafah. Tidak menyebut ini Abu Bakar, tapi ini putranya Abu Quhafah. Maka di sini sadar
Urwah bin Mas'ud. Dia punya utang budi kayaknya sama Abu Bakar. Maka dia mengatakan, demi Allah, jika aku tidak berutang budi padamu, ini kan padanya kan, sebutkan padamu, diganti padamu, pasti aku balas. Lalu ada tambahannya, walakin hadhihi bihadhihi. Kata Urwah, ucapanmu itu sebagai balasan atas utang budimu kepadaku. Artinya lunas sudah. Lunas. Aku gak punya utang budi lagi. Gara-gara omonganmu itu. Kemudian Urwah ini ketika ngobrol sama Nabi SAW, beliau bukan ingin menjamah ya, ini ucapannya, kemudian menepuk tangan. Kemudian Urwah berusaha untuk menjamah janggut Rasulullah SAW. Padahal diganti ya. Kemudian Urwah mengobrol atau berbicara sama Nabi SAW sambil memegang janggutnya. Jadi kadang-kala orang Arab tuh kalau ngobrol sambil dipegang janggutnya untuk lebih dekat ya. Dan Nabi nggak marah sebenarnya. Di situ ada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini keponakannya Urwah bin Mas'ud. Jadi pernah Al-Mughirah bin Syu'bah ini berangkat ke Raja Romawi, kalau nggak salah, Romawi apa Persiana lupa, bersama beberapa orang, belasan orang. Kemudian mereka dapat hadiah ya dari raja. Subhanallah, sama Urwah dibunuh tuh orang-orang semua. Hadiah-hadiahnya itu dibawa sama Urwah ke Madinah. Dia masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, Islammu kita terima, tapi barang ini kita nggak terima. Gitu. Barang-barang rampasan dari kawan-kawan itu nggak diterima sama Nabi SAW. Taib. Sementara ini perlu dirubah, bukan dirubah, ditambahin ya. Sementara Mughirah bin Syu'bah berdiri dekat kepala Nabi SAW dengan pakaian besi. Dengan pedang dan pakaian besinya. Nggak kenal, pamannya ini nggak kenal sama dia. Setiap kali Urwah mau menjamah jenggot Nabi SAW, maka sama Urwah ditepuk sama pedangnya. Sambil mengatakan, ukfuf yadak an wajhi Rasulullah SAW qabla an la tasil ilaika. Terjemahannya nih jamaah. Ini kan di sini sebutkan, jangan sentuh tanganmu pada wajah Nabi SAW. Ini terjemahan yang kurang ya. Urwah mengatakan, Al-Mughirah mengatakan, tahan tanganmu dari wajah Nabi SAW sebelum gak balik lagi tangannya. Jadi mau dipotong tangannya pamannya ini. Maka di situ Urwah tanya, man hada ma aglagat. Kasar banget orang ini kan. Siapa hai ini? Kata Nabi SAW mengatakan kepada Urwah bin Mas'ud, hada ibnu akhika Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini anak pamanmu, kata dia. Anak saudaramu, keponakanmu dia. Al-Mughirah bin Syu'bah. Di sini marah Urwah bin Mas'ud sambil mengatakan, ya Ghudar, kata dia. Wahai pengkhianat, kata dia. Wahal ghasaltu sawataka illa bil ams. Aku baru saja, ini kan menutupi aibmu. Aku baru saja selesai mencuci kemaluanmu kemarin. Atau tidaklah aku mencuci kemaluanmu kecuali kemarin baru selesai. Jadi apa yang dilakukan Al-Mughirah bin Syu'bah ini membuat keributan di Taif. Jadi mereka mau perang saudara gara-gara Al-Mughirah ini.
akhirnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini, dia yang membayar dia semua yang dibunuh sama Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia yang bayarin. Akhirnya butuh waktu panjang. Ana lupa apa 12 orang yang dibunuh sama Mughirah. Satu orang itu 100 ekor onta. Jadi 1000 ekor onta lebih yang harus diberikan. Dibayarin sama Urwah bin Mas'ud. Jadi dia ini orang baik di kaumnya. Makanya nanti dia masuk Islam. Urwah bin Mas'ud ini masuk Islam. Jadi ketika dia masuk Islam, setelah penaklukan kota Taif nggak terlaksana dengan baik, Urwah akhirnya ke kota Madinah, dia menyatakan keislamannya. Lalu dia minta izin, ya Rasulullah, aku mau pulang, aku mau dakwain kaumku. Kata Nabi SAW, jangan, kata dia. Mereka akan membunuhmu. Kata Urwah, ya Rasulullah, aku itu lebih dicintai sama mereka daripada anak-anak mereka. Karena tadi peran baiknya Urwah bin Mas'ud menyelamatkan kaumnya. Maka kalau dia menyelamatkan kaumnya dari pertikaian dunia, dia ingin menyelamatkan kaumnya dari azab neraka. Tapi tetap Urwah minta izin sama Nabi SAW. Akhirnya dikasih izin. Berangkatlah Urwah ini jamaah ke Taif. Pada waktu salat subuh dia azan. Ketika itu dia dipanain sama kaumnya dan meninggal dunia. Subhanallah. Itu Urwah bin Mas'ud ya. Jadi kalau dia mengatakan pengkhianat kepada Mughirah bin Syu'bah, kita tahu apa sebab ucapan dia gudar dan apa sebenarnya aib yang telah dibuat oleh Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala an. Dan inilah Islam jemaah. Al-Islam yujubbu ma qablah. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan, dihapuskan dengan kau masuk Islam. Barakallahu fiik. Taib. Dan disebutkan di sini bagaimana Urwah ya, dia memperhatikan Nabi SAW dan para sahabatnya. Disebutkan bahwa tidaklah Nabi SAW wudu ya, melainkan para sahabat rebutan. Beliau ketika meludah, itu ludah Nabi ditangkap sama sahabat. Dan berkah Nabi SAW diusapkan ke wajah mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi kalau rambutnya jatuh, mereka akan ambil. Maka Urwah melihat hal itu, dia balik ke Quraisy. Lalu dia mengatakan kepada mereka bahwasanya ini manusia yang berbeda. Dia bukan raja gitu. Kenapa? Karena Urwah sudah pernah berjumpa dengan Raja Persia. Di sana di kerajaannya. Dia berjumpa dengan Kaisar Romawi di kerajaannya. Dan pernah berjumpa dengan Najasyi di Habasyah di kerajaan sana. Aku nggak pernah ngelihat raja yang dihormatin seperti sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad SAW. Kemudian sampai dia mengatakan, walaqad ra'aitu qauman la yuslimunahu li syai'in abada. Tidak akan membiarkannya, ini bukan cedera sebenarnya. Tidak akan menyerahkannya. Sungguh aku telah melihat kaum yang tidak akan menyerahkan Muhammad SAW untuk tebusan apapun. Li syai'in abada. Maksudnya kalau mereka mau dikasih uang tiap orang ya demi menyerahkan Nabi SAW. Kan kadangkala musuh itu seperti yang terjadi di negeri kita. Bagaimana ditangkapnya di Ponorogo umpamanya. Bagaimana ditangkapnya Imam Bonjol atau pejuang-pejuang yang lainnya. Itu rata-rata pengkhianatan dari pengikutnya. Dikasih duit, dikasih ini. Engkau kasih tahu di mana tempat sembunyi. Atau tangkap dia, serahkan dia. Kami akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Urwah mengatakan gak bakalan. Jadi kalau kalian berpikir mau mengiming-imingi para sahabatnya dengan harta, dengan kedudukan, dengan tahta, dengan wanita, gak mungkin.
mereka akan menyerahkan Muhammad SAW. Lalu kata dia, faru ra'yakum, sudah engkau pendapat kalian, kemukakan pendapat kalian mau apa gitu. Baik, lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Kharash bin Umayyah al-Khuzai, lalu mengutusnya ke kaum Quraisy dan memberikan untanya yang bernama As-Sa'lab agar dapat menemui tokoh-tokoh Quraisy. Akan tetapi mereka kemudian menyembelihnya, bahkan ingin membunuh Kharash, tetapi dicegah oleh orang-orang sehingga ia pun dibebaskan. Nah, ini ada yang kurang, dicegah oleh orang-orang Ahabish. Ahabish ini istilah untuk orang-orang yang bukan dari kalangan Quraisy, tapi mereka bergabung sama Quraisy, dan mereka dikenal tadi orang-orang yang ahli ibadah di Quraisy itu. Tapi mereka mau bunuh utusan Nabi SAW. Ontanya udah dibunuh sama mereka. Baik, lanjutkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Umar bin Khattab untuk mengirimnya ke kaum Quraisy. Tetapi beliau menolaknya dengan alasan karena tidak ada kaumnya yang akan menolongnya apabila terjadi sesuatu. Akan tetapi Umar menyarankan agar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan saja. Barakallahu fikum. Seperti yang pernah kita bahas, di kota Mekah ini tidak ada pemerintahan. Nggak ada presiden, nggak ada raja. Nggak ada gubernur, nggak ada bupati. Yang ada semua kabilah adalah pemimpin. Ya, setiap kabilah itu memiliki pemimpin. Tadi ketika Nabi SAW mengirim Khirash al-Khuzai untuk negosiasi, kan awalnya Quraisy yang ngirim orang. Dikirim orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi kan nggak selesai gitu loh negosiasi itu. Maka Nabi SAW berpikir, kita sekarang kirim orang untuk negosiasi. Orang pertama udah naik ontanya Nabi SAW, ontanya disembelih sama orang-orang Quraisy. Dan utusannya mau dibunuh. Lihat bagaimana perbedaan sikap umat Islam dan sikap orang-orang musyrikin. Tuh, negosiator yang dikirim sama Quraisy gak diapa-apain. Baru kirim satu orang, ontanya dibunuh, utusannya mau dibunuh juga. Akhirnya Nabi SAW mengutus Umar. Kata Umar, jangan aku. Kenapa? Dia tahu dengan kaumnya. Dia tahu bagaimana kondisi dia dahulu sama kaumnya. Gak akan belain aku gitu, kaumku itu. Maka Umar bin Khattab menyebutkan yang kau kirim ya Rasulullah, Utsman. Kenapa Utsman ini dicintai sama mereka? Sikap Utsman ketika masuk Islam berbeda dengan sikap Umar ketika masuk Islam. Ini menjadi penyebab atau salah satu sebab kaumnya nggak mau gitu loh melindungi Umar bin Khattab. Tapi kalau Utsman, mereka tahu Utsman, mereka cintai, mereka sayangi, nggak melawan ya ketika di Mekah. Maka usulan Umar bin Khattab adalah usulan yang tepat sekali. Nah, lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Utsman, beritahu kepada mereka bahwa kita datang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk umroh, dan ajaklah mereka kepada Islam. Beliau juga memerintahkan Utsman untuk menemui orang-orang beriman yang ada di Mekah dan menyampaikan kabar gembira akan kemenangan. Kemudian berangkatlah Utsman untuk melaksanakan tugasnya. Ia bertemu dengan kaum Quraisy di Baldah dan menyampaikan kepada mereka tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Sa'id bin Al-Ash menemani Utsman, memboncengkannya di atas kudanya dan menjamin keselamatannya. Sebagian kaum muslimin mengatakan sebelum kedatangan Utsman telah mendahului kita ke Baitullah dan melakukan tawaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku yakin tidak
Aku yakin dia tidak akan melakukan tawaf, sementara kita tidak bersamanya. Mereka bertanya, apa yang menghalanginya ya Rasulullah? Bukankah ia telah sampai di sana? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah keyakinanku, bahwa ia tidak akan melakukan tawaf hingga kita tawaf bersamanya. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat bagaimana ketika Utsman datang, langsung disambut oleh Usama bin Sa'id bin Al-As dari kerabatnya Utsman. Kemudian dinaikkan ke ontanya, dibawa, dikasih suaka. Udah, Utsman ada di dalam kota Mekah, berada di hadapan Ka'bah. Dan memang betul Utsman itu dipersilahkan untuk tawaf sama mereka. Sudah engkau berangkat tawaf gitu. Utsman enggak mau. Enggak mungkin aku tawaf sebelum Nabi SAW. Orang-orang Islam nih yang nunggu, mereka udah rindu banget sama Ka'bah. Maka mereka berpikir, oh Utsman ini tawaf nih kayaknya. Kenapa? Karena sebagian mereka memposisikan diri mereka kalau di posisi Utsman. Artinya karena kerinduan yang mendalam, yang udah membara dalam jiwa. Ngelihat Ka'bah tentunya udah nggak kuat ya untuk menahan diri. Dia akan Allahu Akbar, dia akan tawaf gitu ya. Ini sebagian umat Islam berpikiran seperti itu. Tapi beda dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan, enggak. Aku yakin dia akan tawaf sedangkan kita tertahan di sini. Mereka jawab ya. Mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, apa sih menghalangi dia ya Rasulullah? Kan dia udah sampai sana. Kata Nabi SAW, itu keyakinanku. Itu perasaanku. Dia gak akan tawaf kecuali bersama kita. Dan betul. Tapi ini para sahabat nunggu hasil negosiasi di Hudaybiyah. Jarak Hudaybiyah ini ke Mekah atau ke Ka'bah sana kira-kira 25 km. Cukup jauh jaraknya gitu. Nah, tunggu itu ke Ju'rana yang 25 km. Coba dilihat ya, jarak antara Ka'bah sama Hudaybiyah. Ana takut salah memberikan informasi. Baik, dilanjutkan sambil kita melihat jarak antara Mekah dan Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi bahwa Utsman telah terbunuh. Beliau pun mengajak para sahabat untuk berbaiat. Kaum muslimin pun menyambut ajakan tersebut. Mereka berbaiat kepada beliau di bawah pohon. Tidak ada seorang pun yang tidak berbaiat kecuali Jad bin Qais. Setelah baiat selesai, maka muncullah Utsman. Lalu kaum muslimin berkata kepadanya bahwa Utsman telah melakukan tawaf. Kemudian Utsman membantah hal tersebut. Sungguh buruk dugaan kalian. Demi jiwaku yang berada pada genggamannya. Seandainya aku tinggal di sana selama 1 tahun, sementara Rasulullah berada di Hudaybiyah, niscaya aku tidak akan tawaf hingga Rasulullah tawaf terlebih dahulu. Orang-orang Quraisy memang mengajakku untuk tawaf, tetapi aku menolaknya. Kaum muslimin pun berkata, Rasulullah memang adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan yang paling baik sangkaannya daripada kita. Allahu Akbar. Kita lihat tuh jemaah. Jadi mereka lagi nunggu, tahu-tahu ada berita Utsman dibunuh. Maka Nabi SAW mengajak para sahabatnya untuk baiat. Ini baiat dikenal dengan baiat alal maut. Baiat untuk siap mati. Mereka datang ke kota Mekah mau umroh, di hadapan mereka musyrikin Quraisy yang mereka punya persenjataan lengkap dan bisa menghabisi umat Islam. Beda dengan ketika Quraisy datang ke Madinah. Perang Uhud, mereka dengan 3.000 orang dan siap perang. Perang Khandaq, mereka datang dengan 10.000 orang memang untuk menyerang, untuk berperang. Sedangkan 1.400 orang ini datang mau umroh. Ya, mereka bawa senjata.
senjata musafir itu. Maka Nabi SAW membaiat para sahabatnya untuk siap mati. Maka kalau mau baca cerita ini, bagaimana baiatnya disebutkan di surat Al-Fatah ya. Bagaimana mereka membaiat Nabi SAW. Bagaimana Allah menyaksikan baiat itu di bawah pohon yang dikenal dengan baiatur ridwan juga. Semuanya ikut baiat kecuali satu orang ya. Disebutkan hanya satu orang yang tidak ikut berbaiat, dan Nabi SAW meletakkan tangannya di atas tangannya sendiri, kanan kirinya, mengatakan hada li Utsman. Ini untuk Utsman. Karena nanti ada orang-orang yang mencela Utsman bin Affan ya. Ketika menjadi khalifah dikatakan dia nggak ikut baiatul ridwan. Lu gimana dia nggak ikut baiatul Hudaybiyah ini atau baiatul ridwan? Sedangkan terjadinya baiat itu disebabkan Utsman. Dan juga Nabi SAW menjadikan salah satu tangannya sebagai pengganti tangannya Utsman. Beliau mengatakan hadza li Utsman, seperti itu kira-kira. Barakallahu fiik. Dan tadi bagaimana ketika Utsman datang ternyata Utsman nggak dibunuh. Ini sahabat-sahabat, sebagian sahabat itu sudah berprasangka buruk kan. Dia mengatakan, aduh enak engkau, udah tawaf engkau, kata dia. Kata Utsman, enggak, aku nggak tawaf, kata dia. Dan aku nggak bakalan tawaf. Mereka memang menawarkannya kepada aku. Kalau aku ya, sampai ucapan Utsman mengatakan, waladhi nafsi biyadi law makathu biha sana. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kalau aku setahun ada di Mekah dan Nabi di Hudaybiyah, aku gak akan tawaf. Sampai Nabi tawaf dulu. Allahu Akbar ya. Gimana cintanya para sahabat sama Nabi SAW. Nah, lanjutkan jemaah. Kemudian orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Mereka berkata, temuilah Muhammad dan ajaklah damai dengan catatan ia harus kembali meninggalkan kita tahun ini. Demi Allah, jangan sampai orang-orang Arab berkata bahwa ia dapat memasuki Mekah dengan cara paksa. Suhail pun datang menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat kedatangannya, beliau berkata, sungguh, ia telah memudahkan urusan kalian. Masyarakat Quraisy menginginkan damai dengan mengutus orang ini. Barakallahu fikum. Jadi setelah Utsman nego sama orang-orang Quraisy, sepertinya mereka melunak. Utsman kan balik. Utsman menjelaskan kepada mereka bahwa kita datang memang mau umroh. Gak mau apa-ngapain kita gitu. Utsman balik, Quraisy musyawarah di antara mereka, akhirnya mengutus Suhail ibn Amr dan memberikan pesan kepada Suhail. Kalau yang tadi kan cuma tanya, mau ngapain kalian gitu, seperti itu. Kalau sekarang sudah memberikan jawaban. Jawabannya sampaikan kepada Muhammad SAW, dia nggak boleh masuk tahun ini. Suruh balik. Tahun depan silahkan umrah. Dan itu disampaikan oleh Suhail. Ketika Suhail datang, Nabi SAW, beliau itu orang yang optimis ya. Jadi ada yang namanya tafaul dengan nama yang baik. Suhail ini namanya adalah artinya adalah mudah ya. Suhail ini artinya dari asal kata sahel, artinya mudah. Kan ada namanya orang bagus ya, namanya orang baik. Baik nggak ada. Ada namanya orang baik. Namanya orang untung, bejo, selamat ya. Itu nama-nama yang baik gitu loh. Suhail ini artinya tadi mudah orang. Tapi ada namanya orang siapa namanya? Ribut. Oh ribut, namanya ribut. Ini udah ngajak ribut duluan gitu. Ketika yang diutus Suhail bin Amr, Nabi SAW mengatakan, qad sahula lakum min amrikum. Sahula dari kata Suhail.
telah mudah urusan kalian bagi kalian. Ketika mereka ngutus orang ini, berarti mereka ingin damai. Sudah. Karena ada orang yang kaku gitu. Tapi ketika orang ini dikutus, selesai. Nah, baik, silakan lanjutkan. Ketika ia bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun berbicara cukup lama dalam rangka bernegosiasi hingga ada kata sepakat di antara keduanya. Ketika segala sesuatunya sudah final dan tinggal dituangkan dalam tulisan, tiba-tiba Umar menemui Abu Bakar seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, bukankah dia itu Rasulullah?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata, "Bukankah kita ini umat Islam?" Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Abu Bakar menjawab, ada tambahannya. Ada tambahan yang perlu ditambahkan. Bukankah kita umat Islam? Abu Bakar menjawab, "Benar." Umar berkata lagi, "Bukankah mereka orang-orang musyrikin?" Tambahkan ini. Ini yang luput dari terjemahannya. Bukankah mereka adalah orang-orang musyrik? Nah, Umar berkata lagi, "Lalu mengapa kita merendahkan agama kita?" Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, jagalah loyalitasmu. Tunggu, aku bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah." Umar berkata, "Aku juga bersaksi bahwa dia adalah utusan Allah." Kemudian Umar mendatangi Rasulullah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Bukankah kita ini umat Islam?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar." Umar bertanya lagi, "Bukankah mereka itu kaum musyrikin?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Benar." Umar kembali bertanya, "Lantas mengapa kita merendahkan agama kita?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyia-nyiakan aku." Lalu Umar berkata, "Setelah peristiwa itu, aku selalu puasa, bersedekah, sholat malam, dan memerdekakan budak, karena aku khawatir akan ucapanku dan aku mengharap semoga menjadi kebaikan." Barakallahu fikum. Jadi Umar itu shock jemaah. Karena di awal kan disebutkan. Tadi ayat yang kita baca bahwasanya laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya. La tadkhulunnal masjidal haram, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Aminin, dalam kondisi aman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian akan membotak rambut kalian atau memendekkannya, kalian tidak akan takut. Itu janji. Maka kita lihat ketika nggak jadi masuk ke Masjidil Haram, ini sahabat shock jemaah. Dan bukan hanya Umar ya. Kita akan lihat sahabat-sahabat lain itu mereka udah melakukan perjalanan 7 hari 7 malam ya. Atau 6 hari 6 malam dari Madinah ke Mekah. Mereka sudah ingin mentawaf ini dan itu. Tahu-tahu nggak jadi umroh. Nggak jadi umroh ini. Malah nanti kita akan baca di isi perjanjian itu seakan-akan umat Islam ini yang salah gitu loh. Merendah semuanya. Jadi panjang negosiasi itu karena banyak tuntutan dari Suhail bin Amr. Harus gini, harus gini, harus gini. Dan Nabi mengatakan iya. Dari awal kan Nabi sudah ngomong. Tidaklah mereka meminta kepadaku sesuatu yang mengandung pengagungan untuk hal-hal terhormat milik Allah Azza wa Jalla, pasti aku akan berikan. Maka Nabi memenuhi semuanya. Sampai ketika menulis ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, loh, kalau kami tahu engkau Rasulullah, enggak mungkin kami tahan engkau untuk tawaf, katanya. Tulis dari Muhammad bin Abdullah. Sampai seperti itu.
Jadi di perjanjian itu juga ada nanti insya Allah untuk poin-poin perjanjiannya supaya kita bisa lebih tahu kenapa Umar mengatakan ini ya. Kenapa Umar mengatakan kok kita merendah sama mereka gitu. Padahal kita berada di atas kebenaran. Abu Bakar mengatakan, dia Rasulullah. Nabi mengatakan, aku ini utusan Allah gitu. Aku nggak mungkin menyelisihi perintah Allah. Dan Allah juga tidak akan mengecewakan kita gitu. Akhirnya Umar takut ya dengan ucapannya itu. Takut. Maka dia berusaha untuk membayar apa yang pernah dia ucapkan dengan memperbanyak amal soleh. Barakallahu fikum. Tapi lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abu Thalib seraya berkata, Allahumma. Muhammad Rasulullah nggak mau. Muhammad bin Abdullah, iya kata Nabi SAW. Kemudian genjatan senjata, oke, ini kedua belah pihak. Tapi ada hal yang merugikan umat Islam. Kalau ada orang Quraisy yang datang ke Nabi SAW tanpa izin dari keluarganya, maka umat Islam harus mengembalikan. Kalau ada orang masuk Islam, kemudian hijrah, harus dibalikin. Tapi kalau ada dari umat Islam yang balik ke Quraisy mamanya, nggak bisa dituntut. Sudah dia mau balik, dia balik. Allahu Akbar. Taib, lanjutkan. kita terikat dengan perjanjian ini. Tidak ada pencurian dan pengkhianatan. Siapa saja yang ingin bergabung dengan Muhammad dipersilahkan. Dan siapa saja yang ingin bergabung dengan Quraisy juga dipersilahkan. Kemudian suku Huza'ah berkata, kami bergabung dengan Muhammad. Bani Bakar berkata, kami bergabung dengan Quraisy. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat tadi perjanjiannya secara kasat mata merugikan umat Islam. Tapi ketika seorang yakin ya dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, engkau akan tahu fa inna ma'al usri yusra. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Makanya Nabi mengikuti mereka. Terakhir tadi disebutkan berkaitan dengan qabilah-qabilah yang ada di Mekah ini, mana yang mau bergabung menjadi sekutunya Quraisy dan mana yang mau jadi sekutunya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Khuza'ah bersekutu dengan Nabi Muhammad SAW, Banu Bakar bersama Quraisy. Nanti kita akan tahu penyebab pengkhianatan Quraisy ini ternyata dari qabilah Banu Bakar. Banu Bakar ini yang membunuh Khuza'ah pada fase genjatan senjata itu, yang Quraisy pun menolong mereka. Dan akhirnya terjadi penaklukan kota Mekah nanti. Ingat 10 tahun ini ya. Baik, dilanjutkan. Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah Rasulullah dan umat Islam tahun depan dibolehkan untuk melakukan ibadah umroh dengan ketentuan tidak boleh membawa senjata. Setelah berada di Mekah 3 hari, dan mereka baru diperbolehkan memasuki kota Mekah setelah kafir Quraisy mengosongkan kota Mekah. Barakallahu fikum ya. Ketentuannya tidak boleh membawa senjata kecuali senjata musafir gitu loh. Kecuali senjata musafir atau pengendara. Tetap orang dulu bawa senjata jemaah. Karena perjalanan naik onta, boleh jadi ada perampok, boleh jadi ada apa, tapi bukan senjata perang. Dan hanya boleh 3 hari. Bayangin ya. Makanya kenapa jemaah umrah itu 3 hari. Wallahu alam ya. Penyebabnya kebanyakan jemaah umrah itu 3 hari Mekah, 3 hari Madinah, atau 3 hari Madinah, 4 hari Mekah, atau 4 hari Madinah, 3 hari Mekah, ya seperti itu. Karena memang proses pelaksanaan ibadah umrah itu sebenarnya nggak lama waktunya. Tapi kan mereka ingin memperbanyak ibadah di sana. Waktu mereka cuma 3 hari. Nah, silahkan.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah merampungkan tulisan isi perjanjian damai dengan Suhail bin Amr, tiba-tiba muncul Abu Jandal bin Suhail bin Amr dalam keadaan terborgol bergabung bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sang ayah Suhail bin Amr melihat anaknya Abu Jandal datang kepadanya, langsung menamparnya dan mencengkramnya seraya berkata, "Ini adalah pertama yang aku tuntut kepadamu, hai Muhammad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar Suhail membiarkannya saja, tetapi ia menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bersabarlah wahai Abu Jandal dan berharaplah kepada Allah. Semoga Allah akan memberikan padamu dan orang-orang yang bersama kamu dari kalangan mustad'afin kemudahan dan jalan keluarnya. Kami telah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy, dan kami sudah saling berjanji di hadapan Allah, kami tidak akan mengkhianati mereka." Barakallah fiik. Kita lihat jemaah ya. Gimana Abu Jandal ini disebutkan dalam riwayat itu, Abu Jandal itu mengelindingkan dirinya karena dia dalam kondisi diikat gitu loh. Dia ingin bergabung dengan Nabi SAW, tapi sama abahnya ditampar, dicengkeram lehernya. Dia mengatakan, ini yang awal aku tuntut. Di beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, ya Suhail, kan kita belum selesai perjanjiannya. Kata Suhail, oh kalau gitu nggak bisa bikin perjanjian. Akhirnya Nabi SAW tadi menyebutkan atau menyampaikan kepada Abu Jandal ya, Ibn Suhail Ibn Amr, untuk bersabar. Pasti ada solusi buat dia dan orang-orang yang lemah. Akan ada jalan keluar. Nah, lanjutkan. Sikap ini semakin menambah sedih dan duka kaum muslimin, mengingat mereka tidak bisa memasuki Mekah dan mereka hanya bisa menyaksikan Abu Jandal dipaksa kembali ke Mekah tanpa dapat memberikan bantuan dan pertolongan apapun. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Itulah peristiwa Hudaybiyah. Bagaimana akhirnya terjadi perjanjian damai. Gencatan senjata antara umat Islam dan kaum musyrikin. Yang menunjukkan bahwa posisi umat Islam sudah diakui. Eksistensi Nabi Muhammad alaihissalam bersama kaum muslimin itu sudah diakui oleh dunia Arab. Karena posisi tertinggi di Jazirah Arab itu Quraisy. Sebelumnya Nabi alaihissalam ada perjanjian sama kabilah-kabilah. Ya. Tapi ini perjanjian yang benar-benar menyebabkan kaum Quraisy tunduk sebenarnya. Makanya mereka takut sekali kalau sampai umroh tahun itu mereka, apa kata dunia? Oh, Quraisy sudah nggak ada nilainya ya. Quraisy sudah kalah ini dan itu. Tapi kita masih belum selesai. Bagaimana sikap kaum muslimin ya? Dengan peristiwa itu, mereka harus balik ke kota Madinah dan tidak berangkat umrah. Atau tidak menyelesaikan ibadah umrah mereka. Baik, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Baik Pak Ustadz, langsung ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya, apa saja tahap-tahap perkembangan ibadah haji atau umroh mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa ada tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan dari rukunnya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Yang ana ketahui tidak ada penambahan dan pengurangan sebenarnya. Boleh jadi yang berkaitan dengan miqat ya, mungkin itu sudah ada dari sebelumnya. Atau ketika masa Nabi alaihissalam, Nabi memberikan penjelasan mana miqat-miqatnya. Salah satu miqatnya adalah Dzul Hulaifah yang berada di kota Madinah. Dan boleh jadi penduduk Madinah memang dari sana sejak dulu.
Tapi boleh jadi Nabi SAW yang memberikan arahan bahwa miqatnya orang Madinah itu adalah Dzul Hulaifah. Ini dari sisi pelaksanaan ibadah umroh atau haji ketika mereka meninggalkan negerinya dan melewati miqat tersebut. Dan kalau bicara rukunnya, ya, berihram, tawaf, sa'i, itu orang Quraisy sudah melakukan itu. Bicara tahallul, mereka udah cukur, mereka botak, itu sudah ada. Kemudian mereka wukuf di Arafah, ya. Mereka mabit di Muzdalifah, ya. Mereka kemudian mabit di Mina, mereka lempar jumrah, itu mereka lakukan. Mereka menyembelih hadi, itu mereka lakukan. Sebelum diwajibkannya haji buat umat Islam. Itu sudah ada. Perubahan yang terjadi, itu perubahan yang dibuat oleh orang-orang musyrikin. Contoh perubahan yang mereka lakukan, mereka tidak membolehkan orang itu tawaf kecuali dengan kain dari kota Mekah. Jadi nggak boleh mereka tawaf kecuali kainnya dari orang-orang yang tinggal di haram. Mereka punya kenalan, punya apa, baru bisa. Akhirnya mereka yang nggak punya kenalan, yang nggak dikasih pinjaman baju, mereka itu tawaf telanjang. Kemudian ketika tawaf mereka nyanyi-nyanyi, ya, bertepuk tangan, bersiulan, ya. Seperti kita lihat di beberapa agama itu ketika mereka memutarin api, memutarin apa, mereka berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Nah, itu ada di masa jahiliyah. Tapi bukan di masa Nabi Ibrahim, ya. Artinya perubahan ini perubahan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, kemudian sama Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi. Nggak ada lagi yang namanya nyanyi-nyanyi. Nggak ada lagi tawaf dalam kondisi telanjang. Nggak boleh. Kemudian perubahan yang dilakukan oleh orang musyrikin. Jadi Quraisy itu ketika wukuf, dia nggak wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka mengatakan, nahnu ahlul haram. Kita ini penghuni tanah haram. Kok bisa-bisanya wukuf keluar tanah haram? Arafah itu di luar tanah haram. Akhirnya orang-orang Quraisy wukufnya itu di Muzdalifah. Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus jadi nabi, beliau itu wukufnya sudah di Arafah bersama orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka sampai mereka mengatakan, gimana nih dikatakan humus, ya, untuk penduduk Mekah itu, kok wukufnya bersama masyarakat umum, ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ana nggak tahu perubahan atau tambahan atau pengurangan dari rukun dan wajib haji dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau perubahan oleh orang-orang musyrikin, sebagiannya yang seperti tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya menikah siri sudah 2 tahun. Suami memiliki 3 putri, saya 2 putra. Sejak ibunya wafat setahun lalu, suami tinggal bersama anaknya dan bertemu saya hanya Sabtu Minggu. Sampai sekarang belum diperkenalkan dengan putrinya dengan alasan mereka belum bisa menerima, malah mengancam suami. Akhir-akhir ini suami berubah. 12 hari sudah seperti menjauh. Di WA tidak merespon, tidak mau telepon atau video call yang rutin biasanya dilakukan, hanya memberi kabar WA berangkat dan pulang kerja. Saya sudah meminta maaf beberapa kali dan mempertanyakan sikap dia, tapi tidak direspon. Pertanyaannya, bagaimana sikap saya seharusnya? Saya tidak mau bersuuzon, tapi saya pernah minta untuk proses nikah secara negara seperti ditunda sama beliau. Apa karena situasi anaknya atau dia masih ragu ke depannya pernikahan dengan saya ini bagaimana? Dari awal beliau tidak terbuka kepada anaknya tentang permasalahan perceraian dengan ibunya maupun dengan pernikahan kami. Barakallah. Ya, terus? Beliau ingin memperjuangkan hak beliau. Saya ingin beliau memperjuangkan hak beliau ingin resmi karena sudah pernah 2 kali gagal menikah atau bercerai.
beliau ingin menjaga psikis beliau dan masih ada khawatir dengan omongan orang karena mungkin jika gagal lagi. Afwan, tadi Pak, yang bertanya ini udah punya anak dari suaminya? naam Pak Ustaz. Atau dia anak memang bawaan dia? Eh, Sepertinya anak bawaan karena menikahnya 2 tahun dan punya 2 putra. Iya, berarti anak bawaannya, bukan anak bawaan kayaknya. Siap kalau gitu. Barakallahu fiik. Buat yang bertanya, semoga Allah kasih kemudahan tentang urusan yang dihadapi. Apa sikap yang harus dilakukan? Jadi untuk para istri, karena yang tanya ini istrinya bukan suaminya. Sekali lagi, ketika Anda memberikan jawaban ini, Anda memberikan jawaban untuk memberikan solusi kepada sang istri. Bukan Anda memberikan jawaban untuk menyalahkan suaminya. Suaminya harus kayak gini, enggak. Karena bukan suaminya yang tanya. Maka buat yang bertanya, sepertinya perlu ketemu gitu ya. Kalau tadi dikatakan sang suami khawatir karena dia punya masalah sama anak-anaknya nggak terima. Terus terang banyak kejadian yang tidak menyenangkan ya, gara-gara orang nggak belajar agama. Ada seorang anak yang kemudian berkonspirasi sama ibunya untuk membunuh bapaknya karena bapaknya nikah lagi. Sampai ada yang seperti itu. Jadi kondisi orang yang nikah lagi di masa sekarang ini menghadapi tantangan dari banyak pihak. Kadang-kala keluarganya sendiri nggak mendukung, orang tuanya nggak mendukung, ibunya nggak mendukung, kakak beradik nggak mendukung ya, lingkungannya nggak mendukung. Nah, sekarang dia kan udah punya anak tuh, anak-anaknya ini boleh jadi nggak mendukung, sehingga sang bapak ini berat dia menghadapi istri keduanya tadi yang nuntut ya, sedangkan dia di posisi yang harus bukan mendamaikan, harus mengkondisikan anak-anaknya yang di rumah tadi gitu loh. Maka nasihat ana dalam posisi seperti ini bersabar, kalau dikatakan 10 hari tadi ya. Karena laki-laki itu biasanya butuh waktu untuk berpikir. Dia minta waktu untuk mencari solusi. Dan boleh jadi berpikirnya dia berpikir cerai nantinya ketika sang istri nuntut terus kepada dia, sedangkan dia di posisi berat aku ini gitu loh, dengan kondisi yang dia hadapi. Maka berikan waktu buat dia untuk berpikir, engkau banyak berdoa, engkau minta maaf ketika alhamdulillah dikatakan bahwasanya suamimu masih kirim WA ketika berangkat kerja, pulang kerja, berarti suamimu masih baik, masih perhatian sama dirimu, masih ada hubungan. Sudah, engkau di posisi jangan menuntut. Kalau bahasanya, memperjuangkan ini, itu, macam-macam. Iya, itu hakmu. Tapi engkau harus perhatikan kondisi suamimu mungkin gak memungkinkan untuk itu. Barakallahu fiik. Itu mungkin nasihat ana untuk bersabar dan respon WA-nya ketika berangkat kerja. Cukup engkau mengatakan, barakallahu fiik ya, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal, kasih kemudahan. Udah, gak usah bicara tentang tuntutanmu, tentang hak-hakmu. Nanti setelah kondisinya normal dan mungkin sang suami akan membuka omongan, ketika itu engkau silahkan sampaikan keinginanmu. Tapi kadang-kala perempuan ini jemaah, memang ketika dia dikasih tahu, ya ngomong enak Ustaz, tapi menghadapinya nggak kayak gitu. Ya itulah yang menyebabkan banyak rumah tangga berantakan. Tatkala kita memposisikan diri kita posisi yang orang yang nggak mau menghadapi masalah, udah bismillah, pasti ada hikmahnya. Sebagaimana yang kita tadi lihat, bagaimana Umar bin Khattab sampai bingung kok bisa kita menerima perjanjian itu. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, menyambung ke pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz. Nah. Saya pernah dengar kajian bahwa syariat wukuf di Arafah belum ada di zaman Nabi Ibrahim. Sehingga inilah yang dijadikan hujah jika terjadi perbedaan puasa Arafah antara yang sedang ibadah haji dengan yang tidak melaksanakan ibadah haji.
Sehingga yang menjadi pedoman puasa Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjah, bukan wukuf di Arafah. Apakah benar Pak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ana nggak pernah tahu ya kalau itu dijadikan hujjah bahwasanya puasa Arafah itu di tanggal 9 dikarenakan di zaman Nabi Ibrahim belum ada wukuf di Arafah. Tapi tadi disebutkan sudah ada wukuf sebenarnya karena orang-orang musyrikin itu wukufnya di Muzdalifah, musyrikin Mekah atau Quraisy, sedangkan selain orang Quraisy wukufnya di Arafah. Itu sudah ada. Berkaitan dengan puasa Arafah ini, puasa tanggal 9 ya, Dzulhijjah ini, apakah mengikuti Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah? Buat orang yang tinggalnya di Mekah, buat orang yang tahu dengan kondisi wukuf, maka dengan mudah dia puasa yang mengikuti kalender dan mengikuti wukuf. Karena penduduk Mekah sana atau penduduk Jazirah Arab sana, mereka melihat bulan, maka semuanya mengikuti bulan tersebut. Mereka wukufnya tanggal 9. Tapi orang yang di luar kota Mekah, orang di Mesir, kita nggak bicara sekarang teknologi ya, karena syariat ini, syariat puasa Arafah itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Islam itu pernah sampai ke Andalusia tahun 92 Hijriah, sudah sampai sana. Jarak antara Mekah ke Andalusia ini entah berapa bulan mereka baru sampai ke sana ya. Jadi bagaimana mereka caranya puasa Arafah sedangkan mereka nggak tahu kapan orang-orang wukuf. Maka tentunya patokannya memang bukan patokan wukuf, tapi patokannya adalah hilal. Orang-orang bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal, tentang bulan ini kok bisa kecil kemudian jadi besar ya, kemudian jadi kecil lagi. Kata Allah Azza wa Jalla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan kepada mereka, hilal itu adalah untuk menetapkan waktu-waktu ibadah dan pelaksanaan ibadah haji. Jadi umpamanya orang Indonesia yang berangkat tanggal 2 Dzulhijjah sampai Mekah tanggal 3. Sampai Mekah ternyata ada perbedaan tanggal. Sana lebih dulu umpamanya. Ya sudah ngikut sana, karena ikut wukufnya di sana gitu loh. Wukuf itu berkaitan dengan tempat. Maka mereka ikut di sana dan kita tahu orang-orang yang wukuf tidak disyariatkan untuk puasa pada waktu itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan mungkin ke pertanyaan terakhir, tafadholi. Baik Pak Ustadz, pertanyaan terakhir. Pak Ustadz, kalau akhwat sedang haid, baiknya tetap bangun pagi jam berapa? Dan apa saja amalan sunnahnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, memang kadangkala akhwat ini dengan dia datang bulan, imannya memang berkurang. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, naqisatu aqlin wa din. Agamanya kurang, akalnya kurang. Agamanya kurang karena dia nggak sholat, dia nggak puasa. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak kurangnya gitu loh. Rutinitas ibadah yang bisa dilakukan dalam kondisi haid itu tetap harus dilakukan. Ketika bicara bangun pagi, Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Maka kita diperintahkan untuk zikir pagi ya, setelah subuh. Ini jangan ditinggalin. Karena kebiasaan ini kalau tetap dijalankan, tidur karena dia datang bulan, dia tidur. Nanti ketika dia menikah, dia juga akan tidur. Dia pikir aku kan nggak sholat. Loh enggak, tetap engkau rutinitas setiap harinya bangun. Kalau memang aku bangun biasanya sebelum subuh, Ustaz. Bangun sebelum subuh. Ngapain Ustaz? Aku kan nggak sholat gitu loh. Engkau bisa berdoa, engkau bisa beristighfar. Ada banyak kebaikan bisa engkau lakukan. Maka itu mungkin buat yang datang bulan, jangan berpikir memang kurang agamamu, nggak sholat dan tidak puasa, tapi jangan dikurangin yang lainnya. Hal-hal kebaikan yang bisa dilakukan, lakukanlah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga
berjumpa dalam kesempatan lainnya, dan semoga dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas segala ilmu, nasihat dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan kami untuk dapat memahami dan mengamalkannya. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan kepada tim Lorong Paradisa atas kerjasamanya sehingga kajian dapat berjalan dengan baik. Jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta kajian yang sudah bergabung di Zoom. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak dapat dibacakan sehubungan dengan keterbatasan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.